Kalau kita nggak punya sayap burung nasar, nggak bisa ikut. Ya, coba kita lihat Lukas 17 ayat 34 sampai 37. Ya, coba kita buka. Di sana dijelaskan orang yang nggak punya sayap burung nasar nggak bisa ikut. Lukas 17 ayat 34 sampai 37. Tolong bacakan, Pak. Lukas 17. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Terus Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. sampai 37 nanti, Pak. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Iya. Kata mereka kepada Yesua, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Ini dia. Ayat 34 saya baca ya. Aku berkata kepada pada satu malam nanti ada 2 orang di tempat tidur. Maksudnya ini suami istri. Yang satu dibawa, yang lain ditinggalkan. Yang satu ikut lecture, itu pengangkatan. Yang satu tinggal nggak ikut. Ya, dan suami istri pun hati-hati. Bisa nggak ikut satu. Ya. Yang kedua, ada 2 orang bersama-sama menghilang. Ini maksudnya 2 orang perempuan, maksudnya sama-sama pengerja, sama-sama hamba Tuhan. Menghilang itu bekerja di ladang Tuhan maksudnya, ya. Menghilang mereka. Yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Artinya sama-sama pengerja pun, sama-sama anak Tuhan, anak Bapak Yahweh pun, nggak semua ikut. Sama-sama bekerja di ladang Tuhan ini. Perempuan tadi kita tahu itu perempuan gambarnya gereja ya, perempuan. Ayat 36, ya. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan, ya. Di ladang, yang sedang bekerja di kantor, di mana dia bekerja, atau bekerja di sekolah atau di mana pun, atau di perusahaan, di mana tempat dia bekerja. Nanti di kantor-kantor pun nanti ada yang hilang, ada yang tinggal, ya. Walaupun sama-sama anak Tuhan semua, ada yang tinggal. Ayat 37, bertanya mereka, kata mereka kepada Yesua, pada Yesus, di mana Bapak Yesua? Artinya di mana? Maksudnya kok bisa kayak gitu Tuhan? Kok bisa ada yang tinggal? Kan begitu. Apa jawab Bapak Yesua? Bapak Yesua di sini. Kata Yesua kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Iya. Artinya begini. Di mana ada mayat itu maksudnya orang benar. Karena kalau orang benar itu kan mayat itu kan mati. Orang benar itu mati terhadap dosa, itu maksudnya. Ya, kalau orang benar kan mati terhadap dosa, nggak mau berdosa dia. Kalau mayat bisa berdosa mayat? Tidak. Nggak bisa berdosa mayat kan? Jadi arti mayat itu mati terhadap dosa. Itu artinya nggak mau berdosa dia, karena udah mati. Jadi kita harus mati terhadap dosa, seperti mayat mati terhadap dosa. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berdosa, cuman minta ampun sama Tuhan. Uruskan aku Bapa dengan darahmu, ya. Jadi di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Artinya burung nasar dikasih sayapnya nanti. Dikasih sayap burung nasar nanti, baru bisa terbang. Kalau nggak ada sayap burung nasar, nggak bisa terbang. Tapi sini ngerti, paham lah ya? Ya. Berarti kalau mau terbang, mau pengangkatan harus ada apa? Sayap burung nasar. Karena firman Bapak Yahweh sini dikatakan di mana ada mayat, situ burung nasar datang. Ada 2 sayapnya, ya kan? Ada 2 sayapnya. Nanti kita pelajari apa sayapnya yang 2 ini, ya. Tapi sebelum kita belajar ke sana, coba kita lihat lagi ayat 15, Wahyu 12 ayat 15. Coba kita lihat lagi. Wahyu 12 tadi, kita kembali ke yang tadi. Yosua coba tampilkan 12 ayat 15 ya. Tolong bacakan Pak ayat 15-nya. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air besar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia menghanyutkan sungai itu. Dihanyutkan sungai itu ya. Perhatikan semua ya ayat ini ya, biar kita mengerti. Ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Artinya begini, ular itu kan gereja itu tadi mau terbang, ya kan? Ular itu nggak senang dia terbang kan?
nggak senang dia ular itu, iblis itu, ular naga itu, nggak senang dia gereja ini ikut rapture. Kita katakanlah gereja Betani Mandala. Amin. Nggak senang dia gereja Betani Mandala atau bongkar itu rapture semua. Marah naga itu, nggak senang dia. Jadi apa diperbuatnya? Dia menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan. Supaya dihanyutkan artinya supaya kita nggak ikut rapture. Ular naga itu bagaimana caranya menghalangi kita nggak ikut rapture? Dihanyutkan kita, supaya dihanyutkan, supaya ikut rapture. Bagaimana caranya? Disumburkannya air dari mulutnya. Ya, air dari mulutnya ini berbicara apa? Air dari mulutnya ini berbicara pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Jadi ular tadi menyemburkan dari mulutnya. Mulut kan berbicara kata-kata, air. Jadi itu berbicara pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Jadi ular itu, bagaimana caranya ular naga iblis tua itu, ular naga tua itu, si iblis itu menghalangi gereja supaya ikut rapture? Dia akan menyemburkan dari mulutnya pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Lihat sekarang berapa banyak gereja yang pengajaran-pengajaran sesat. Ya, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya membuat gereja nggak ikut rapture. Tujuannya mau menghanyutkan gereja. Kita lihat berapa banyak sekarang gereja mengajarkan sikritisme, mengajarkan boleh ada istiadat. Berapa banyak sekarang gereja boleh mengajarkan yang aneh-aneh, ya, jemaatnya berpakaian ke gereja seperti berpakaian ke bar, berpakaian ke diskotik, dibiarkan, nggak diajarkan. Ya kan kita lihat ya gereja-gereja kayak gitu, nggak diajarkan bagaimana yang benar. Itulah tadi ular naga itu menyemburkan air sebesar sungai. Kenapa dikatakan sebesar sungai? Karena banyak sekarang pengajar sesat. Kalau nggak belajar firman, kalau nggak rajin baca firman, kita nggak tahu kita lagi mana yang benar, mana yang salah. Ya mana tahu kita. Sekarang orang yang paling apa yang saya sering khotbahkan ya, saya sering khotbahkan di depan ini. Orang sekarang nggak tahu lagi berpakaian yang sopan, nggak tahu lagi berpakaian yang sopan. Ya, saya pun bingung ya kan. Saya bilang sama istri saya, macam mana masalah mengkhotbahkan pakaian ini? Nanti kalau saya khotbahkan mereka tersinggung. Dia bilang, apa khotbahkan aja itu firman. Kenapa? Karena dunia ini udah sama semua saya lihat. Masa sama pakaiannya ke gereja dengan pakaian ke diskotik? Ya, ke diskotik pakaiannya ketat-ketat, ya kan? Ke gereja pun pakaiannya ketat-ketat, ya kan? Ke diskotik pakaiannya apa? Roknya pendek-pendek. Ke gereja pun gitu juga. Ya, banyak lagi, bukan hanya masalah pakaian. Ya, masalah yang lain-lain, masalah itu yang sering kita ada istiadat. Banyak. Itulah si ular naga tadi. Disemburkannya air itu. Banyak pengajaran-pengajaran. Jadi mudah-mudi khususnya yang baru dibaptis, bawa buku catatan, ya. Bisa diingat kemarin kok bahkan kalau nggak dicatat. Bawa buku catatan, catat, ya. Nanti kalau saya khotbah selalu saya tanya, ingat kok saya bulan lalu, ya. Selalu saya tanya itu kenapa? Saya menguji ingat enggak? Jangan hanya nanti pulang udah lupa, ya. Kalau lupa kita pengajaran, bagaimana? Udah kita dihanyutkan sama sungai si ular ini, nggak bisa. Karena tujuannya apa? Tujuan ular ini tadi menghanyutkan kita supaya nggak ikut rapture. Ya, banyak lagi. Contohnya, ya, ini cuma saya bilang ya. Contohnya lagu-lagu dunia. Zaman sekarang kalau nggak dengar lagu dunia, rasanya nggak normal kan? Normal nggak? Cuma lagu dunia di mana-mana. Ya. Tapi pertanyaannya, boleh nggak anak Tuhan dengar lagu dunia? Bahkan bukan hanya dengar lagu dunia, joget-joget juga ya kan? Hari Minggu joget-joget ya lagu puji-pujian. Hari Senin sampai Sabtu joget-joget lagu dunia. Jadi kira-kira bisa nggak itu? Ya kan? Tapi macam mana? Kita kan mau rapture kita untuk pengangkatan. Mana bisa? Senin sampai Sabtu dia joget-joget lagu dunia di rumah ya kan? Gak usah lagi di diskotik, di rumah aja lah dulu. Karena sekarang kan ada HP. Jadi lagu-lagu banyak itu dari HP, dari YouTube, dari Facebook, dari TikTok semua lagu-lagu. Bagus-bagus lagunya. Tapi itu nggak
bisa. Kalau pas dengar lagu dunia dia lagi joget-joget, tiba-tiba bunyi sangkakala trompet pengangkatan, kira-kira ikut enggak? Enggak. Hah? Enggak. Nggak bisa kan? Masih bisa. Tapi kira-kira ada nggak yang mengajarkan itu zaman sekarang ini? Mana ada? Semua boleh. Boleh, semua boleh. Yang penting jangan masuk penjara, semua boleh. Kan itu kan? Semua diperbolehkan, yang penting jangan masuk penjara katanya. Tapi kita bukan sekadar jangan masuk penjara sama ditangkap polisi, bukan itu. Kita lebih tinggi lagi dari situ. Karena hukum yang mengatur kita, imam-imam yang maha kudus, kita lebih tinggi lagi, bukan hanya hukum yang di dunia ini aja. Kalau hukum yang di dunia ini kan nggak boleh mencuri, merampok, membunuh, ya itu hukum ke-10, ya itu. Memang hukum dunia pun begitu juga. Nggak membunuh, nggak boleh merampok, itu memang ada kitab-kitab tentang hukum pidana. Ya, polisi yang menangkap. Tapi kita bukan hanya takut polisi, kita takut Bapak Yahweh kan gitu. Ada lagi hukum-hukum yang lebih tinggi lagi. Kalau kita kerjakan semua, nanti dipikir orang kita orang aneh. Wah, aneh kali kalau ini katanya. Pakaiannya sopan. Dengar lagu dunia nggak mau, katanya. Aneh ya kan? Baru ditengok teman-temannya, teman-temannya cuma kawan gereja aja katanya. Gak ada teman-temannya orang dunia. Ya? Kalau kita anak Tuhan sebenarnya nggak boleh berteman sama orang dunia, karena ada firman dikatakan pergaulan yang buruk merusak Kebiasaan yang baik. Taunya ya nggak boleh berteman-teman, apalagi chatting-chattingan sama orang-orang dunia. Pasti chattingannya yang aneh-aneh itu. Ya, chatting-chattingan sama anak Tuhan, chattingannya firman ya kan? Apa firman tadi? Nah, gitu. Itu sebenarnya kalau anak-anak Bapak Yahweh, kenapa? Karena seperti kata firman tadi, iblis sudah geram. Iblis geram. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Itu mau datang Bapak Yasuo ini, itu mau datang, sudah marah dia. Jadi karena dia marah, gimana caranya supaya gagal di lecture ini? Jadi bikinlah air tadi, semburkan supaya gagal. Ya. Tapi ini ajaibnya. Ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tolong. Ayat 15, coba baca Pak. Ayat di 16. Nah, Tuhan tolong ternyata. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Iya. Yang membuka mulutnya, Iya. dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Iya. Ayat 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Bumi datang. Bumi ini berbicara hamba-hamba Tuhan yang benar. Karena bumi pun ini kan milik Tuhan, bumi ini. Jadi bumi ini berbicara hamba-hamba Tuhan yang benar. Hamba-hamba Tuhan yang benar akan mengajar untuk menangkis, untuk melawan pengajaran-pengajaran palsu ini. Jadi hamba-hamba Tuhan akan ditelan nanti. Artinya tidak benar itu. Ini yang benar, firman yang benar. Ya? Tuhan masih sediakan hamba-hamba Tuhan yang benar. Tuhan masih ada gereja-gereja yang benar. Kita harus bisa bedakan mana gereja-gereja benar, mana yang enggak. Masih ada. Tuhan tolong, Tuhan perintahkan bumi, Tuhan perintahkan hamba-hambanya untuk menelan sungai itu. Artinya apa? Tuhan menyiapkan hamba-hambanya untuk mengajar bagaimana supaya pengajar-pengajar palsu ini jangan sampai menyesatkan semua anak-anaknya. Jangan sampai nanti nggak ada yang pengangkatan, ya kan? Semua disesatkan. Tetap harus ada pengajar-pengajar yang benar, pengajar-pengajar yang benar-benar memegang kebenaran firman. Ya, masih ada hamba-hamba Tuhan. Jadi kita harus teliti. Jadi nggak semua misalnya ada hamba Tuhan asal berkhotbah udah benar khotbahnya, nggak bisa. Kita harus periksa dulu. Ini khotbahkan itu sesuai firman enggak? Ya, banyak sekarang hamba-hamba Tuhan khotbah saya lihat di YouTube di mana, nggak semua benar khotbahnya saya lihat. Banyak yang bilang kalau sudah selamat tetap selamat, sekali selamat tetap selamat katanya. Banyak sekarang pengajar-pengajar begitu. Hati-hati. Makanya saya katakan baca firman juga. Baca firman. Mudah-mudahan baca firman yang di semalam. Baca firman. Ya. Kalau nggak bisa satu perikop, minimal satu ayat. Bisa nggak satu ayat satu hari? Satu ayat satu hari bisa nggak? Bisa kan? Ya nggak apa ya satu ayat satu hari. Kalau udah bisa tambah 2 ayat. Minggu depannya tambah 1 perikop, tambah 1 pasal. Gitu. Kalau langsung paksakan 1 hari 1 pasal, stres nanti berasa ya. Iya, stres. Pelan-pelan. Latih dulu pelan-pelan 1 ayat dulu. Sama kayak orang yang
apa, orang yang olahraga, orang lari atau apa, mana sanggup tuh tiba-tiba disuruh lari 10 km. Ya, pelan-pelan dulu, 50 meter dulu, 100 meter dulu, lama-lama kan kuat. Ya gitu juga, berdua pun gitu. Berdua dulu 5 menit, sudah kuat, tambah 15 menit, tambah 1 jam, ya. Dong Kicau tahu, itu pendeta di Korea, tapi udah meninggal kemarin, barusan meninggal. Dia itu tiap hari berdua 5 jam. 5 jam berdua, Yong Kicau, pendeta terbesar di Korea. 5 jam berdua tiap hari. Kenapa bisa sanggup dia? Sama-sama manusia kok. Sama-sama makan nasi. Makan nasi dia nggak mungkin makan hamburger terus, ya kan? Makan pizza terus, mungkin mahal kali ya kan? Sama-sama makanan sama kita, tapi dia bisa sanggup 5 jam per hari. Kenapa? Karena dilatih pelan-pelan. 5 menit, 10 menit, ya. Latih. Kita nggak ada yang bisa tiba-tiba langsung hebat. Latihan juga. Kita baca selanjutnya di ayat 17, ya. Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, Ya. yang menuruti hukum-hukum Yahweh dan memiliki kesaksian Yesua. Iya, ini dia. Ini yang agak berat ya. Saya katakan agak berat begini. Nah, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Ya, perhatikan ayat ini ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi siapa? Keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Elohim dan memiliki kesaksian Yahshua. Artinya begini. Ternyata ada perempuan tadi ikut diangkat, tapi keturunannya tinggal. Ini dia. Ada yang tinggal rupanya. Yang tinggal inilah yang diperangi. Jadi pilih mana? Mau ikut diangkat atau mau tinggal diperangi? Ikut dia. Hah? Coba perhatikan ayat 17 ini. Perhatikan ya baik-baik. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya, diperangi keturunannya. Ada yang tinggal. Karena kalau perempuan tadi udah diangkat, dia sudah dipelihara sama Yahweh 3,5 tahun. Padang gurun sudah dipelihara, sudah aman, dia nggak ikut diganggu-ganggu lagi. Tetapi ada keturunannya yang lain, itu akan diperangi, yang tinggal. Walaupun mereka menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yahshua, artinya mereka orang-orang Kristen, memiliki kesaksian Yahshua-nya mereka. Mereka orang-orang Kristen, tapi kenapa mereka tinggal? Kenapa mereka ikut diperangi? Pertanyaannya kenapa? Itu sekarang. Kenapa mereka tinggal? Kenapa mereka diperangi? Kenapa mereka tidak ikut diangkat? Pertanyaan, jawabannya sama seperti yang dari awal tadi. Karena mereka tidak punya dosa yang berunasar. Gak punya mereka dosa yang berunasar. Jadi mereka tinggal. Keturunannya yang lain itu. Maka diperangilah mereka. Diperangi sama si naga itu. Tinggal mereka. Mereka memiliki kesaksian Yahshua. Memiliki kesaksian Yahshua di situ dikatakan. Berarti orang-orang Kristen itu yang tinggal ini, mereka tidak punya sayap berunasar. Kenapa? Karena mereka suam-suam buku, masih main-main sama dosa. Suam-suam buku, ya. Kalau suam-suam buku, main-main sama dosa, ya tinggallah, diperangi. Ya. Kalau diperangi macam mana? Kalau diperangi, siapa suka diperangi? Ada yang mau perang sini? Nah, diperangi kan ngeri diperangi. Diperangi itu Wahyu 13 ayat 7. Coba diperangi di situ. Wahyu 13 ayat 7, tolong dibaca. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, Ya. dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Iya, perhatikan ini di depan ya. Dan ia diperkenankan untuk berperang. Artinya si antikris tadi, si ular naga, si iblis tua tadi diperkenankan, artinya diizinkan Bapak Yahweh dia untuk berperang melawan orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang tinggal tadi, dan mengalahkan mereka, dan mereka kalah nanti. Ya, dan kepadanya diberikan kuasa dari setiap suku, umat, bahasa dan bangsa. Artinya si antikris nanti, si ular naga tua itu nanti berkuasa atas setiap suku, atas setiap umat, bahasa dan bangsa dikatakan di sini ya. Nah, bisa dibaca ya. Diperangi nanti kita. Kalau tinggal diperangi sama si ular itu. Jadi kalau sudah diperangi,
Apa akibatnya kalau udah diperangi sama si antikris ini, sama si ular naga ini? Apa akibatnya? Akibatnya ayat 10. Ayat 10 akibatnya. Coba baca ayat 10, Pak. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Ya. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ini nanti kalau kita diperangi sama si antikris, barang siapa ditentukan untuk ditawan, di penjara nanti. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ya harus dibunuh dengan pedang. Jadi kalau Bapak Ibu pikir nanti tinggal bisa enak, mana bisa enak kalau udah tinggal rapture, pengangkatan, mana bisa? Ditangkap, ditawan sama antikris. Gak bisa enak kita. Gak bisa, gak ada pilihan lain, gak ada jalan keluar. Jalan keluar cuma satu, ikut rapture, ikut pengangkatan. Kalau tinggal nanti pasti ditawan. Barang siapa ditentukan ditawan, barang siapa ditentukan dibunuh. Jadi kalau nanti ditawan, di penjara, bukan kayak sekarang, bukan kayak penjara sekarang koruptor bisa enak-enak di sana. Ada AC, ada kulkas, ada TV. Kalau penjaranya antikris ngeri. Penjaranya antikris nanti disiksa di sana. Disiksa. Nggak dikasih makan, tidurnya di lantai, ya kan? Disiksa. Kalau kejam penyiksaan PKI, lebih kejam lagi penyiksaan antikris. Pernah nonton film PKI? Belum ya, rasanya udah lupa lah rasanya, nggak ditayangkan lagi tuh rasanya TV. Kejam PKI filmnya itu, tapi lebih kejam lagi nanti kalau ditangkap sama antikris ini, penyiksaannya dibunuh dengan pedang. Ya? Kalau dibunuh dengan pedang yang tajam masih mending, kalau pedangnya tumpul, apa yang bunuhnya? Kok tumpul pedangnya? Lumayan kan? Ya, artinya ngeri kalau udah sama antikris ini. Ngeri. Jadi saya percaya ya, kita semua di sini ikut semua rapture. Amin. Iya, percaya kita. Kenapa kita ikut rapture? Karena kita sudah tahu rahasianya. Mereka nggak tahu. Kejadian belum tentu tahu rahasianya. Kita tahu rahasianya kok. Rahasianya apa? 2 sayap burung nasa, itu rahasianya. Ya, jangan takut, usah takut. Ya, karena Yahshua datang supaya justru kita ikut. Darahnya yang menjamin kita. Darahnya yang menjamin kita, bukan kekuatan kita. Kalau kita mana sanggup kita, mana ada kekuatan kita. Darahnya yang menyanggupan kita. Kenapa saya katakan darahnya? Dikatakan di Wahyu, dikatakan mereka yang membasuh jubahnya dengan darahnya, Pak ya. Iya. Wahyu 22 ayat 14. Atau tampilkan Wahyu 22 ayat 14. Mereka membasuh jubahnya dengan darahnya. Coba Wahyu 22 ayat 14. Ini dia. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh atas pohon-pohon tulipan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Membasuh jubahnya dengan apa? Dengan darah anak domba. Baru kita boleh masuk nanti. Jadi kalau ikut bahkan jangan takut. Ya. Kita basuh jubah kita dengan darah anak domba. Darah Yahshua. Kita basuh jubah kita. Artinya basuh jubah ini artinya kalau kita berdosa, coba minta ampun. Tuhan ampuni gitu. Hanya dengan membasuh jubah kita bisa masuk. Kalau nggak kita basuh jubah kita dengan darahnya, mana bisa masuk kita. Ya, percaya ayat ini. Percaya ini, kita akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Amin. Amin. Ya, peroleh hak kita nanti dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam Yerusalem baru. Masuk kita nanti. Kenapa? Membasuh jubahnya, kita sudah basuh jubah kita nanti dengan darah anak domba. Ya. Jadi jangan takut, kita pasti ikut. Yang penting mau belajar firman, mau berdoa, mau basuh jubah. Ya. Gimana? Keras sekali firman, tegang. Hah? Enggak lah ya. Oke. Sekarang kita lihat di Mazmur 24 ayat 3 dan 6. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Tolong dibacakan, Pak. Mazmur 24 ayat 3 dan 6. 2 sayap burung nasar. Nah, ini sekarang mau kita pelajari. Apa itu 2 sayap burung nasar itu? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung
Yahweh, Iya. siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Iya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang Amin. mencari wajahnya, ya Elohim, Yakub, Selah. Iya. Terus? Itu Udah, ayat 6 tadi. Iya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Udah dibaca semua Pak ya? Ayat 4-nya, Pak. Ayat 4 sama. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Elohim yang menyelamatkan dia. Iya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Elohim, Yakub, Selah. Iya, ini dia. Coba ayat 3, 24 ayat 3, tolong tampilkan suara. 24 ayat 3 ya. Kita perhatikan ayat ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Bapa Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini artinya, siapakah yang boleh ikut lecture? Sama itu pertanyaannya. Siapa yang boleh ikut lecture? Siapa yang boleh ikut pengangkatan? Itu pertanyaan si pemazmur Daud ini. Siapa yang boleh naik? Siapa yang boleh ikut pengangkatan? Ya, nanti kita kan naik, kita nanti naik ke atas gunung, naik kita lecture. Siapa yang boleh ikut pengangkatan? Jawabannya nih, ayat 4 jawabannya. Ayat 4. Coba tampilkan ayat 4. Jawabannya nih. Orang yang bersih tangannya dan murni Hatinya. iya. Yang dua ini bersih tangannya dan murni hatinya. Dua aja, dua saya berunasa, dia hanya dua ya. Bersih tangannya artinya tangan itu berbicara perbuatan. Karena kita banyak berbuat dengan tangan kita kan. Tangan berbicara perbuatan. Murni hatinya, hati berbicara di dalam. Jadi ada dua, perbuatan yang di luar dengan yang di dalam. Ada dua. Jadi kalau Kristen yang benar tidak boleh hanya yang kelihatan aja, yang benar. Di dalam hati itu harus benar juga, yang murni hatinya. Ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi bukan hanya perbuatannya yang benar, hatinya juga harus benar, harus murni. Jadi banyak kalau kita lihat sekarang ini ya, banyak orang dari luar aja kelihatan kayaknya orang baik. Ya, dari luar kayaknya orang baik, orang rajin beribadah, rajin bergereja, tapi dalam hatinya nggak benar. Nah ini nggak benar juga. Ini yang ditegur Bapak Yasua, sama seperti orang-orang Farisi katanya. Ya. Mereka seperti kuburan-kuburan yang dari luar katanya dikapur putih, tapi di dalam penuh tulang-tulang. Ya, nggak bisa. Jadi kedua-dua harus benar. Di luar harus benar, di dalam harus benar. Bersih tangannya, murni hatinya. Itulah kedua saya perlu merasakan. Perbuatan yang di luar dengan perbuatan yang di dalam harus sama-sama benar. Kalau salah satu aja benar, di luar nampak benar, di dalam nggak benar, kira-kira bisa nggak burung terbang kalau satu sayapnya? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau ada burung, bersama burung, pesawat terbang itu kalau satu sayapnya patah bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi artinya apa? Artinya dua-dua harus di luar nampak benar, di dalam juga keputusan hati. Hatinya harus murni. Ya. Bersih tangannya berarti tangan ini berbicara perbuatan. Tangan juga berbicara panca indera. Ya. Artinya tangan itu kan anggota tubuh. Ya. Jadi semua anggota tubuh kita, bukan hanya tangan, mata, telinga, mulut, kaki. Itu maksudnya semua anggota tubuh kita. Kita harus jaga kebersihan perbuatannya. Coba kita lihat di Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3 coba. Dia seperti pohon yang ditanam di aliran air. Mazmur Pak, Mazmur. Mazmur. Iya, 101. 101 ya. Lupa bilang 101 ya. 101 ayat 3. 101. Tiada taruh di depan mataku perkara kebersihan. Iya. Berkuasa bukan dan suci. Iya. Itu akan melekat kepadaku. Iya. Di sini jelas ya. Tiada ku taruh di depan mataku perkara
Rusia. Artinya apa? Mata pun harus dijaga. Mata kita nggak boleh melihat yang jahat-jahat. Nggak boleh melihat yang jahat-jahat mata kita. Rusia itu artinya jahat. Perkara yang jahat nggak boleh kita lihat. Pertanyaannya begini. Ini agak sedikit agak sedikit keras. Kenapa saya bilang agak sedikit keras? Karena kalau saya bilang nanti nggak boleh, dibilang saya terlalu sok-sokan, ya. Nah, tapi kita mau belajar. Pertanyaannya begini. Tidak ada kutaruh di mataku perkara Rusia, perkara yang jahat-jahat tidak ada kulihat. Kutaruh di mataku. Pertanyaannya begini. Kira-kira kalau Bapak Ibu nonton TV sekarang, di dalamnya banyak yang jahat apa yang baik? Jahat. Hah? Yang jahat banyak dalam yang di TV kan? Di situ adanya perselingkuhan, pembunuhan, ya macamlah semua di TV-TV ini. Dari sinetron, dari film-film, semua yang jahat-jahat di TV. Jadi kalau saya bilang, kalau saya katakan nggak boleh nonton TV, keras sekali kan? Kan keras sekali kan? Kalau saya bilang kayak gitu nanti dibilang orang, oh ini so hebat ini. Ya kan? Pengajaran dari mana ini katanya Pak boleh nonton TV? Ya. Makanya saya katakan bukan saya bilang Pak boleh nonton TV, boleh. Ya. Tapi lihat, ini tidak ada kutaruh mataku perkara Rusia yang jahat-jahat jangan dilihat dari TV. Ya. Di TV yang jahat-jahat jangan dilihat. Di TV tengok itu Bapak Ibu. Perselingkuhan. Sekarang ada nggak sinetron yang nggak ada perselingkuhannya? Hah? Ada nggak sinetron? Coba bilang sinetron yang nggak ada perselingkuhannya. Asal ada sinetron pasti ada yang selingkuh di dalam. Betul nggak? Jadi sinetron itu mengajarinya nggak benar sebenarnya. Ada nggak film apapun itu, film Indonesia atau film Barat yang di dalamnya nggak ada pembunuhan? Kalau nggak pembunuhan, yang berkelahi lah di dalam, yang pembunuhan lah, semua di dalamnya jahat dia. Kalau film di dalamnya nggak ada pembunuhan, nggak ada perselingkuhan, hanya yang baik-baik diceritakan, kira-kira laku nggak filmnya? Enggak. Nggak laku filmnya kan? Ya kan nggak laku filmnya. Nggak laku filmnya. Kenapa filmnya nggak laku? Karena manusia suka lihat yang jahat. Coba tunjukkan yang baik-baik. Orang ke gereja, ya kan? Nyanyi di gereja itu dibikin filmnya. Laku nggak filmnya? Hah? Nggak laku kan? Mana laku filmnya? Itu artinya apa? Artinya manusia suka yang jahat. Suka melihat yang jahat, suka melihat pembunuhan, suka melihat orang berkelahi, suka melihat orang berselingkuh, ya kan begitu. Yang anehnya yang nonton kalau ada orang dibunuh semangat dia, matikan aja kan begitu, kan itu ya semangat ya kan, menonton itu semangat juga sama kejahatan. Emang yang dibunuh musuhnya, cuma kan kita ikut membunuh juga itu, ikut mendukung, bunuh aja itu kan gitu. Ikut kita semangat mendukung pembunuhan. Salibkan dia. Salibkan dia, gitu. Ya, karena saya pun dulu juga kayak gitu juga, paham ya kan? Kadang-kadang kita nggak sadar, kita ikut menyetujui suatu perkara yang jahat. Kalau kita benar, kita itu sebenarnya kita nggak suka itu. Ini ada pembunuhan di dalam, kita nggak suka lihat. Contohnya orang berkelahi, pukul-pukulan, tinju-tinjuan, begitu, tendang-tendang situ. Kita kan ini kan kejam ini sebenarnya, kejam. Ada yang lihat apa yang suka nonton orang bertinju? Itu kan kejam itu kan, lawannya ditinju sampai bawa belur, dibiarin itu. Itu kejam nggak itu? Jadi kira-kira kalau kita punya kasih, ada kasih Bapak Yasua di dalam diri kita suka nggak nengok orang ditinjui, dipukuli sampai berdarah-berdarah? Suka nggak kira-kira? Atau kira-kira Bapak Yasua suka nggak kita? Bapak Yasua melihat kita suka melihat orang kayak gitu? Hah? Nggak suka kan? Itu kan kekerasan itu. Tapi sekarang kekerasan kan dipertontonkan, diperjualbelikan kekerasan sekarang. Apa itu yang di TV One itu? Pertarungan itu yang dalam kaki kandang itu? Apa namanya? MMA itu. Itu kan kekejaman itu. Dipukul sana, dipukul sini, tendang. Tapi ada yang hobi
suka nonton itu. Iya kan? Itu kekerasan itu. Ya? Jadi kalau udah matanya suka nonton yang keras-keras, dia suka nengok yang baik-baik itu. Mana lebih suka? Melihat orang bertinju atau melihat orang berpelukan? Mana lebih suka? Laki-laki suka orang bertinju ya, dan perempuan suka orang yang peluk-pelukan kan gitu ya. Tapi yang dipeluk ya pasangannya lah ya kan. Kalau enggak apanya anaknya kan gitu. Haleluya. Kalau yang lain salah juga Pak ya. Benar. Nah itu dia. Oke. Itulah masalah panca indera. Kita jaga ya, panca indera kita jaga. Bukan hanya tangan, tapi juga mata kita jaga, ya. Ya, kita jaga semua. Kita latih panca indera kita ini. Kita latih lidah, jaga juga. Jangan gampang kali mengatai kejelekan orang. Kita latih lidah kita, ya. Kadang-kadang kalau ada salahnya sedikit pemimpin, mudah kali kita mengatai. Cuma dia itu begini, percuma. Gampang kali, kita latih juga lidah kita. Ya, mata, lidah, tangan, kaki. Kaki kita juga kita latih. Jangan ke tempat hiburan cepat, tapi ke rumah Tuhan lambat kakinya. Ada kan? Ayo kita ke mall, cepat dia bergerak. Ya. Ayo kita ke gereja katanya, lambat dia kan gitu. Kakinya itu juga harus dilatih. Dilatih kakinya untuk suka beribadah. Jangan suka tempat hiburan. Jadi bukan hanya tangan. Dikatakan tadi yang bersih tangannya, tapi semua anggota tubuh kita, tangan, kaki, mata, kita jaga semua. Ya. 1 Korintus 9:27, ayo. 1 Korintus 9:27. 1 Korintus 9:27, tolong terpegang semua. 1 Korintus 9:27. Kalau dibacakan apa? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Iya. Perhatikan. Tetapi aku melatih apa katanya? Tubuh. Termasuk melatih tangan, melatih kaki, melatih mata, melatih lidah. Semua anggota tubuh harus dilatih dalam kebenaran. Dan menguasai seluruhnya. Kita kuasai seluruh anggota tubuh kita. Jangan ada yang tinggal. Tangan dikuasai, kaki dikuasai, tapi mata nggak dikuasai. Ada yang tinggal berarti. Mata dikuasai, tangan, kaki dikuasai, tapi lidah tinggal. Tidak ada yang tinggal, semua harus dikuasai. Melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa? Sesudah dia nanti kayak gini berkhotbah, sesudah dia melayani sinyal WL, tapi ditolak untuk surga. Itu maksudnya. Percuma pelayanan kita, percuma kita beritakan Injil, percuma kita berdoa, percuma semua pengorbanan kita. Kalau ujung-ujungnya ditolak. Bisa ditolak nanti. Bisa ditolak ikut rapture, bisa ditolak ikut pengangkatan, bisa ditolak untuk surga kalau nggak dilatih. Ya, mudah-mudahan ya. Yang berbaptis latih tubuhnya, latih berdoa, latih tangannya, latih buat yang benar. Semua dilatih tubuhnya. Ingat firman Tuhan, banyak belajar. Oke? Yang kedua, yang murni hatinya. Ini tadi pertama tadi yang bersih tangannya sudah kita pelajari. Sekarang yang kedua yang murni hatinya. Masih ada waktu Pak ya? 10 menit lagi Pak ya? Haleluya. Belum bosan kan? Udah bosan? Belum. Karena di luar pun hujan ya Pak. Di luar hujan Pak ya? Kalau kita pulang basah juga nanti kan. Iya, tapi kalau ada pisang goreng lebih enak Pak. Oke. Nanti panitia menyediakan Pak. Oh boleh Pak. Jadi lanjut. Sekarang yang kedua kita pelajari yang murni hatinya. Inilah dua saya bermaksud tadi. Perbuatannya bersih di luar, di dalam bersih juga, yang murni hatinya. Kita bicara masalah kemurnian hati. Kemurnian hati ini kesucian hati. Kesucian hati ini biasanya dikaitkan dengan benci.
Kalau ada benci berarti hatinya belum murni, ya kan? Belum suci hatinya. Imamat 19 ayat 17, coba kita buka. Kalau dibacakan Pak, Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Iya, ini dia. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu. Janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Artinya begini. Kalau kita benci seseorang, ya kadang-kadang yang kita benci itu nggak tahu dia kita benci. Dia enak-enak aja, selu-selu dia, senang-senang, happy-happy dia. Dia nggak tahu kita benci. Kita yang benci, artinya kita yang berdosa. Dia tak berdosa, dia kita benci. Kita yang berdosa, karena kita yang benci. Orang yang kita benci nggak tahu kita benci, kita yang berdosa. Jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jangan karena dia kita berdosa, itu maksudnya. Jadi kita yang berdosa, dia nggak ada urusan. Ya, jangan kita benci, supaya murni hati kita. Jadi kalau ada benci dalam hati kita nggak bisa ikut rapture, nggak bisa ikut pengangkatan. Jadi saya tanya dulu, masih ada nggak yang dibenci di hatinya sekarang? Coba ingat-ingat dulu, ada nggak? Masih ada nggak? Coba ingat-ingat dulu. Tetangganya, teman-temannya, ada nggak yang masih dibenci? Hah? Masih ada? Kalau masih ada ya cepatlah diapain, lepaskan aja. Tuhan aku mengampuni, ada gitu. Ya, jangan ada yang dibenci lagi. Ya, siapa? Tetangga, mertua, menantu, semua lepaskan aja cepat-cepat sekarang. Tidak bisa gerek cerita. Pertanyaannya begini, supaya kita mengerti ya bagaimana kebencian itu bekerja. Pertanyaannya begini. Orang benci penyebabnya ada dua. Pertama, karena kita dirugikan. Kita dirugikan orang itu, maka kita benci. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, kenapa kita benci orang? Karena kita dikecewakan. Kita dikecewakan orang itu, kita benci. Contoh begini, ada orang pinjam uang sama saya. Dipinjam uang saya misalnya 1 juta, katakan. Tapi nggak dibayarnya. Saya benci nggak? Benci lah, karena dirugikan saya kan. Saya dirugikan dia karena saya pinjamkan uang dia nggak bayar. Jadi tetap saya benci karena dirugikan saya. Tapi firman Tuhan pun katakan orang yang begitu harus diampuni. Nah itu repotnya. Ya kan? Orang yang nggak bayar utang sama saya pun saya benci wajar. Tapi yang begitu pun kata Tuhan harus diampuni. Haleluya. Ya? Ada di sini yang masih apa? Yang utangnya belum dibayar orang, ya kan? Atau aja paham itu. Nah itulah. Tapi kadang-kadang kayak gitu pun kita harus bisa mengampuni. Artinya mengampuni begini, bukan kita ikhlaskan ya. Kita berdoa supaya bisa dibayar utangnya kan gitu. Ya mudah-mudahan diberkati Tuhan dibayar utangnya. Tapi jangan ada kebencian di hati kita. Itu maksudnya. Ya. Itu artinya contohnya kita dirugikan. Kalau kita dikecewakan ada dua, bisa dirugikan, bisa dikecewakan. Kalau dikecewakan begini ceritanya. Saya datang pinjam uang sama si Anu, saya katakan sama Pak Manjorang, Pak tolonglah pinjam uang Pak. Tiba-tiba Pak Manjorang bilang begini, oh pinjam kok cari sendiri lah. Jadi saya sakit hati, saya benci dia. Ini namanya dikecewakan. Saya nggak dirugikan karena saya datang meminjam ke saya nggak rugi. Orang saya datang meminjam, tapi saya dikecewakan. Saya tadi berharap Bapak ini mau mengasih. Dari rumah saya sudah berharap Bapak ini bisa menolong. Tapi tiba-tiba Bapak ini malah menghina saya. Saya dikecewakan, saya kecewa dengan perbuatannya. Ada yang dikecewakan di sini? Dikecewakan teman, dikecewakan orang tua, dikecewakan. Itu pun kita harus ampuni. Pasti kita semua pernah mengalami dikecewakan. Ya. Banyak dikecewakan. Bahkan ada yang bunuh diri gara-gara dikecewakan. Tinggalkan pacarnya dia, bunuh diri dia. Ada gitu. Dikecewakan ada sama pacarnya ya kan? Ada yang macam lagi dikecewakan. Ya. Itu pun harus bisa kita ampuni.
Harus bisa kita lepaskan. Supaya apa? Murni hati kita. Amin. Dirugikan pertama, yang kedua Kecewa. dikecewakan. Jadi kalau kita pun dirugikan kita harus ampuni, kita pun dikecewakan kita harus ampuni. Supaya murni hati kita, supaya bisa kita ikut rapture. Tapi ada yang aneh, ini yang ketiga. Ada yang aneh yang ketiga ini. Kita nggak dirugikan, kita nggak dikecewakan, tapi kita sakit hati. Nah ini yang aneh. Iya ini yang aneh. Ada yang ketiga, kita nggak dirugikan, kita nggak dikecewakan, tapi kita benci sama dia. Ini aneh ini. Ah ini dia. Contohnya begini. Tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Kan gitu kan? Tetangganya beli kulkas, tapi dia kedinginan. Dia nggak ada dirugikan, dia nggak ada dikecewakan. Tapi kok bisa dia benci sama tetangganya? Cemburu lah berarti. Inilah ini yang aneh ini, yang ketiga ini. Tetangganya beli mobil, dia nggak bisa tidur. Ini repot. Dia nggak ada dirugikan, dia nggak ada dikecewakan, tapi benci dia sama tetangganya. Ya kan? Kalau ada tetangganya beli yang baru lah, beli kursi lah, beli apalah, dia nggak tenang dia, langsung gelisah dia. Nggak bisa dia tenang tidur, nggak bisa dia tenang berjalan, gelisah dia. Padahal dia nggak ada dirugikan, nggak ada dikecewakan. Ada nggak orang gitu? Ada kan? Banyak. Nah ini dia. Ya kan? Jujur Bapak ya. Tetangganya apa? Bangun rumah, ya kan? Emosi dia ya kan? Iya ini aneh ini, ada kayak gitu. Ya kan? Enggak dirugikan dia, enggak dikecewakan dia, tapi benci dia. Ini namanya iri dengki, ya. Ini namanya iri dengki. Inilah namanya apa tadi? Hatinya nggak murni. Ya, kita harus murnikan hati kita. Jangan ada begitu. Ya, jangan ada benci karena dirugikan, benci karena dikecewakan, benci karena iri dengki. Ya, ada benci karena iri dengki. Ini aneh ini, benci karena iri dengki. Saya pun pernah juga gitu. Pernah juga saya gitu Pak. Pengakuan yang jujur Pak. Iya. Iya. Ini Hah? soalnya pria yang jujur susah Iya, sekali itu Pak. gitu. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kok bisa begini? Apa ini jawabannya? Tuhan kasih jawabannya. Apa tuh kemarin masalahnya itu ya? Pernah ada sesuatu. Saya pikir-pikir, ngapain saya benci sama dia? Dia nggak rugikan saya. Dia nggak kecewakan saya, tapi kok saya kok benci? Jadi berdoa, Tuhan tolong Tuhan kok bisa begini? Jadi berdoa bukan? Jawabannya apa? Jawaban Tuhan begini. Itu karena kau nggak pernah mendoakan dia. Ini dia, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Kenapa ini bisa timbul? Karena kita nggak pernah mendoakan dia. Coba kita doakan. Tiba-tiba tambah kaya dia. Kita kan senang doa kita dijawab. Ya, amin. Ya kan? Bapak Yahweh, aku berdoa buat tetanggaku, berkati dia punya mobil. Tiba-tiba dia punya mobil. Kita jadi senang kita kan? Terjawab doa kita. Terjawab doa kita. Bukan tiba-tiba tetangga kita punya mobil, kita jadi nggak bisa tidur. Kan gitu. Tiba-tiba tetangga kita punya mobil tetangga kita. Kita langsung berpikir gini. Rasa dia punya tuyul. Repot ya kan? Rasa tetangga kita piara tuyul itu. Orang tengok biasa-biasa dia kerjanya, tapi kok bisa beli mobil. Rasa dia korupsi. Rasa dia punya tuyul. Tapi orang tuh pikir-pikir gitu. Itu kok tambah kaya ya? Aku ada tuyulnya itu katanya. Ya kan, apalagi tumbung. Di tumbung masih banyak piara tuyul katanya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya juga. Tapi itulah kata-kata orang. Masih banyak piara tuyul di tumbung katanya. Aduh, nggak bingung juga. Jadi saya maksud begini. Kenapa timbul iri dengki? Itu karena kita nggak pernah mendoakan. Iya. Ya, itu rahasianya. Coba doakan tetanggamu, doakan tambah kaya, doakan apa supaya rumah baru. Pasti kalau dia tiba-tiba punya rumah baru, tiba-tiba punya mobil, saudara jadi senang. Betul nggak? Terjawab doa kita. Terjawab doa kita. Ya, terjawab doa kita. Itu rahasianya. Saya penasaran gitu. Saya dulu pernah begitu. Kok ada benci Tuhan? Saya kan gak ada apa-apa sama dia. Rupanya itu banyak pernah saya doakan. Masuklah setan. Padahal firman Tuhan bilang doakanlah sekeliling kita. Amin, amin. Doakanlah bangsamu, kotamu. Ada firman yang dikatakan itu di apa? Ada. Doakanlah kota di mana kamu
apa saya tempatkan katanya? Ada. Yeremia 29:7. Yeremia 29. Coba biar kita tahu. Usahakanlah kesejahteraan kota. Coba supaya kita tahu mendoakan tetangga-tetangga kita, coba. Supaya tidak ada benci karena iri dengki. Yesaya 29. Yeremia. baru apa? Bah. Ini mudah-mudi lah dibacakan, coba. Siapa mudah-mudi yang mau? Yeremia 29. Iya, coba. Siapa? Maredela, coba kasih dulu mic-nya Pak. Mic-nya. Biar dibacakan dulu. Dari sana. Oh, sorry. Bacakan dulu saya. Supaya kita mulai sekarang latih diri supaya bisa. Ya. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan keluar, dan berdoalah untuk kota itu kepada Yahweh, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Haleluya. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya kesejahteraan tetanggamu, kesejahteraanmu juga. Kalau tetanggamu miskin, Bapak Ibu senang tetanggamu miskin? Enggak kan? Coba kalau tetanggamu miskin pasti datang minjem duit. Coba tetanggamu kaya, sebentar-sebentar berpesta, kalau diundang, Kasih. enak. Jadi usahakan kesejahteraan tetanggamu, usahakan, doakan ini, berdoalah untuk kotamu, berdoalah untuk tetanggamu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Jadi mulai sekarang jangan ada lagi yang menjadi pusing kalau tetangganya berbilang. Haleluya. Jadi gimana Pak gini Pak? Didoakan tetangga gue di mobil. Supaya numpang kita nggak dikasih. Ya betul. Bisa jadi nih. Itu juga tadi ditarik lagi. Jangan apa. Nanti itu upahnya kan dari Bapak Yahweh. Amin. Dari Bapak Yahweh itu upahnya. Nggak usah tarik lagi. Yang boleh. Iya. Dari Bapak Yahweh itu upahnya. Tenang aja. Sabar menunggu Pak. Sabar aja. Sabar menunggu harapan, Pak. Amin. Nama bapak saya. Haleluya. Ya, memang ada kayak gitu kejadian, banyak kayak gitu. Kita sudah doakan, kita sudah tolong, kita sudah bantu, tapi malah nggak dihargai. Tapi itu bisa jadi iman supaya kita lebih kuat, ya, melayani Bapak Yahweh ya. Oke, masih ada waktu lagi? Satu lagi ya, masih ada waktunya. Satu lagi. Jadi yang satu ini agak sensitif satu nih. Kenapa saya katakan agak sensitif? Karena kemurnian hati bukan hanya karena benci. Kemurnian hati ini masalah benci kan? Tapi ada bukan karena benci, tapi lawan kata benci apa? Sayang. Apa lawan kata benci? Coba Angel, apa lawan kata benci? Lawan kata benci menyukai, berarti sama dengan sayang, ya kan? Jadi rupanya sayang pun ada tempatnya. Enggak boleh sayang pada tempat yang salah. Enggak boleh sayang sama istri orang. Kalau sayang sama istri orang, ini juga hatinya enggak murni. Yang murni hatinya. Ya, benci enggak boleh, sayang enggak boleh. Tapi kalau sayang yang tempatnya salah. Karena hati kita harus murni. Dikatakan tadi, yang bersih tangannya dan murni. Iya, yang suci hatinya. Enggak boleh sayang sama istri orang. Enggak boleh sayang sama suami orang. Enggak boleh. Ya saya percaya di sini enggak ada yang sayang sama istri orang ya kan? Di gereja lain ada itu, di gereja kita enggak ada. Ya. Sayang istri sendiri. Ya. Ya. Kalau di gereja lain ada itu saya lihat. Tapi di gereja kita enggak ada. Jadi murni hati itu bukan hanya benci, sayang juga bisa salah. Haleluya. Nggak boleh sayang sama istri orang. Kalau sayang sama jenis gimana boleh? Itu parah Pak, lebih parah itu. Iya, lebih parah itu Pak. Kenapa saya katakan lebih parah sayang sama sesama jenis? Karena itu sudah diadakan penelitian. Hewan-hewan nggak ada yang sayang sama sesama jenis. Sudah diadakan penelitian itu. Hewan saja nggak sayang, Pak. Iya, hewan aja nggak ada yang sayang sama sesama jenis. Ini manusia kok bisa sayang sama sesama jenis? Nah, ini. Jadi itu sudah ada penelitiannya. Itu makanya saya
bilang itu ini adalah karena cinta katanya, itu lebih parah itu. Ya, karena hewan aja nggak ada kayak gitu ya kan. Karena Tuhan ciptakan dua ya, nggak ada tiga, dua ya, laki-laki perempuan, nggak ada laki-laki. Perempuan nggak ada itu yang berpasangan. Ya, jadi yang beristri jangan sayang sama istri orang, yang bersuami jangan sayang sama suami orang, kan begitu. Yang bersuami jangan sayang sama anak gadis. Ya, dapat juga itu kalau bersuami sayang sama anak gadis. Yang beristri jangan sayang sama anak lajang. Ya, yang bersuami. Ya, zaman sekarang banyak itu di luar sana. Di sini enggak ya kan? Di luar sana itu banyak di gereja-gereja yang nggak ada kebenaran itu. Campur baur di dalam. Sayang sama istri orang, sayang sama anak gadis dia. Karena repot itu kan. Ya, jadi periksa hatinya. Ada nggak hatinya sayang sama anak gadis? Kalau diperiksa hatinya, kalau bapak ya. Ada Pak sama anak gadisnya gimana? Nah, anak gadisnya nggak apa-apa Pak. Jangan anak gadis orang kan gitu. Ya, ya. Jadi inilah ya kita pelajari ya. Murni hatinya. Bukan hanya benci, sayang pun bisa salah. Karena banyak orang bilang gitu, aku kan sayang itu kan baik. Gak semua sayang baik. Ada juga sayang yang jahat. Kenapa? Itu sayang sama istri orang itu jahat itu. Ya, memang secara pikiran itu baik, menyayangi orang. Itu alasannya kenapa boleh istri 3, istri 4. Kenapa? Aku sayang sama semua istriku katanya. Ada benar itu. Dibikin istrinya 4, aku sayang semua sama istriku. Benar nggak itu? Hah? Gak benar itu sayang sama semua istrinya. Firman Tuhan bilang satunya, makanya dibikin si Adam cuma satu, istrinya si Hawa. Coba dibikin tambah istrinya si Siti, si Aminah, si apa kan repot ya kan? Cuma satu dibikin istrinya si Hawa. Jadi bukan orang pintar Tuhan ya. Di Salomo yang salah, dibikin istrinya sampai 1000. Ya si Salomo itu 300 istri, 700 bundi. 1000 istrinya. Makanya dia nggak tahu kemana, nggak tahu ke surga atau kemana itu. Ya, oke sampai sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih.